Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera tentu menyisakan duka dan keprihatinan yang mendalam. Tidak hanya bagi warga terdampak, namun juga seluruh masyarakat di tanah air. Meski bukan ditetapkan sebagai bencana nasional, namun pemerintah pusat bergerak cepat untuk menangani situasi kedaruratan ini. Perlahan, akses ke sejumlah wilayah yang terisolir mulai terbuka. Bantuan untuk warga dan penanganan infrastruktur dasar mulai dilakukan secara bertahap. Meski aktivitas warga mulai bergeliat, namun kegiatan yang fokus melakukan penanganan anak terdampak bencana masih minim. Menurut data Kemendikdasmen, sekolah terdampak bencana sebanyak 1.009 sekolah, dengan rincian 310 buah di Provinsi Aceh, Sumut sebanyak 385 sekolah, dan Sumbar sebanyak 314 sekolah. Artinya, ratusan ribu siswa dan guru tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan pendidikan siswa terdampak tidak terganggu? Manakah yang harus diprioritaskan, penanganan trauma siswa akibat bencana yang dialaminya atau percepatan proses belajar mengajar? Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 1.365 pengungsi banjir bandang Batang Toru di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tidur di posko pengungsian Batu Hula, Batang Toru. Sudah 11 hari para pengungsi banjir bandang Batang Toru tidur di posko pengungsian ini. Meski sejumlah bantuan seperti baju, selimut dan bantal sudah ada, namun dinginnya malam membuat para pengungsi khawatir dengan kondisi kesehatan anak-anak mereka. Para pengungsi berharap pemulihan lokasi bencana dapat cepat dilakukan dan bantuan pembangunan rumah untuk tinggal mereka segera dibangun oleh pemerintah. Seperti yang bisa kita lihat, Andi Kumala dan juga pemirsa, di mana para pengungsi sejauh ini juga masih terus berjuang untuk mendapatkan air bersih, makanan, listrik pun juga kita bisa lihat bagaimana sulitnya untuk mendapatkan listrik di sana, Andi Kumala. Masih sangat-sangat minim. Betul. Apa yang harus didapatkan oleh para pengungsi ini? Bagaimana kalau kita air melihat bersih yang sangat sulit ya di daerah raut wajah mereka yang masih kebingungan seperti itu ya, bagaimana kemudian kondisi psikologi mereka setelah mendapatkan bencana alam, banjir bandang dan juga longsor yang tentunya menghilangkan seluruh harta benda milik mereka. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi terkini para korban banjir di Tapanuli Selatan. Kita bergabung dengan Wana Sari yang sudah berada di Tapsel, Sumatera Utara. Selamat pagi Wana, apakah di sana para pengungsi sudah tersentuh oleh bantuan yang mulai masuk? Ya, malam dan pemirsa, saya berada di salah satu pengungsian, tepatnya di Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan di sini, di daerah ini ada sekitar 6 titik pengungsian bagi warga korban bencana. Sedikitnya ada 6 desa yang terdampak sangat parah di Kecamatan Batang Toru ini, sehingga mereka harus mengungsi karena tidak harta benda yang ada di rumah tidak tersisa satupun begitu. Dan semakin hari bantuan semakin banyak yang datang ke posko-posko pengungsian, mengingat di Kecamatan Batang Toru ini posko-posko sudah semakin banyak yang didirikan, mulai dari TNI pastinya, kemudian Polri juga, Basarnas, kemudian ada banyak pihak juga yang memberikan posko-posko untuk menerima bantuan logistik yang tentunya ini diperuntukkan untuk para korban bencana. Dan sedikitnya ada sekitar 46 warga meninggal dunia dari desa Garoja, kemudian ada lebih dari 234 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya dan sekitar 1.000-an orang yang harus mengungsi di sejumlah titik yang ada di Kecamatan Batang Toru ini. Dan di sini juga sudah ada dapur umum, kemudian masyarakat di salah satu posko ini juga mengungsi di beberapa titik. Begitu ada yang tinggal di rumah keluarganya dan mereka yang kehilangan tempat tinggalnya juga harus mengungsi di tempat posko-posko yang sudah disediakan begitu. Saya akan coba berbincang dengan salah satu relawan yang ada di sini yang menangani para pengungsi.
Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Hera Jubaida Pudungan. Ibu Hera, saya panggil ya, Bu. Ini sejauh ini bagaimana penanganan para pengungsi yang ada di sini, Bu? Insya Allah kalau di sini aman lah kita buat. Insya Allah di sini, kalau kita di sini yang kita tampung pengungsi sekitar 1.000, kurang lebih 1.500. Untuk kebutuhan logistik, obat-obatan, dan adakah trauma healing yang diberikan kepada para korban, Bu? Kalau trauma pasti ada. Tapi udah kita apakan anak-anak, udah kita buat. Biar ketawa lagi udah kita buat segala cara yang termailang udah kita buat. Ibu-ibunya pun yang kita kasih pandangan ya harus sabar, ikhlas, ini kan cobaan dari Allah gitu kan. Jadi kalau untuk posisi masak di sini kami setiap hari kami masaknya beras saja 1 ton 500 kilo untuk 3 kali makan satu hari. Insya Allah kalau untuk makan aman. Ibu, sejauh ini apa yang paling dibutuhkan oleh para korban? Para korban kalau bisa tunggu tempat tinggal mereka kan istilahnya udah banyak udah nggak ada. Kayak di Garoga itu paling tinggal sisa-sisa puing rumah berapa rumah gitu kan. Semua udah habis lah, udah habis total lah, Bu. Ya kalau bisa ya gimana caranya lah rumah mereka lah yang terbangun lagi. Sama kalau bisa sekolah lah. Sekolahnya hancur, sekolah di Garoga itu udah nggak ada. Huta Godang pun pokoknya udah rusak semua lah gitu. Baik, Ibu, terima kasih Iya. atas waktunya. Ya, pemirsa, inilah sebagai upaya recovery atau pemulihan para korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebagai salah satu daerah dari 3 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan longsor. Saya kembalikan ke Philip dan Malan. Banyak banget yang belum dijangkau. Di jalan gitu. Sampai peler aku kerendam. Baik, terima kasih Wana Sari untuk laporannya langsung dari wilayah pengungsian di Batang Toru. Tentunya kita berharap bagaimana seluruh pengungsi di sana juga terus mendapatkan bantuan yang mereka perlukan dan juga dukungan moral yang tentunya juga sangat perlu diperhatikan untuk para korban bencana alam di sana. Iya, betul sekali Philip. Jadi bantuan fisik ini bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan, tetapi juga bantuan psikologi, kemudian pemulihan mental trauma dari bencana yang dihadapi. Kita akan bahas dengan narasumber yang juga sudah hadir di studio. Ada Mas M. Iqbal, psikolog dari Universitas Paramadina. Relawan juga yang kemarin juga sudah datang ke sana ya, turun langsung ya, Mas Iqbal ya. Kemudian ada Mbak Ciki Fauzi, influencer sekaligus aktif juga sebagai relawan dan juga terjun langsung ke Pulau Sumatera kemarin. Selamat pagi Mbak Ciki. Saya langsung mau ke Mbak Ciki terlebih dahulu, Mas Iqbal ya. Ladies first. Ini senior ini. Mbak Ciki, sudah melihat langsung bagaimana kondisi di sana. Seperti apa kemudian bisa Mbak Ciki gambarkan kepada kita? Daya rusaknya luar biasa sih menurut aku. Ini recovery-nya kan panjang banget. Dari segi apa? Dari segi material atau dari segi psikologi? Material iya, psikologi juga iya ya sepertinya. Kalau psikologi itu saya banyak ngobrolnya sama ibu-ibu, sama anak-anak yang pas kita bikin pendampingan pendampingan psikologis ya. Jadi sebelum ngedongeng kita kayak acknowledge perasaan-perasaan anak-anaknya gitu ya sama teman-teman pasukan dongeng. Itu tuh banyak banget yang bingung, takut, bingung gitu. Pas ditanya ngobrol beberapa satu persatu, ya bingung karena orang tuanya di posko yang berbeda atau ini yang aku nempel banget ceritanya bingung karena becak yang biasa ibunya cari rezeki itu hanyut gitu. Jadi ya anak-anak itu tuh masih banyak yang bentuknya tuh kebingungan. Ada juga yang beberapa jahitan yang udah dijahit sama tim medis dan lain sebagainya. Mungkin pada saat hanyut ada hantaman dan lain sebagainya. Jadi ya dampaknya seperti itulah kurang lebih dari segi psikologis. Kalau dari cerita yang kemudian anak-anak dan juga ibu-ibu mungkin sampaikan kepada Mbak Ciki, apa yang kemudian keluh kesah seperti apa sih Mbak yang mereka sampaikan? Keluh kesah yang sebenarnya tuh yang sangat mereka ungkapkan adalah mereka kelaparan. Jadi semakin aku ke dusun yang makin dalam, yang belum dijangkau bahkan. Jadi semakin ke dalam tuh banyak yang teriak-teriak, aduh kami tuh selama 7 hari ini belum makan sama sekali, belum ada bantuan. Belum makan itu karena bantuannya belum sampai atau aksesnya memang belum bisa? Akses dan bantuannya belum sampai. Masih jadi itu ya, dusunnya tuh titik-titiknya tuh banyak banget yang kerendam banjir ya. Itu kan efek dari kayak banjirropnya kan. Iya, jadi kayak ngegenang. Cuman kalau aku berdiri juga kayak ada arusnya. Masih ada aku tuh nggak ngerti yang IPA gitu ya. Cuman pas aku di sana aku juga mencerna ini aneh gitu. Kanan kiri
di beberapa dusun dan juga jalan ke sana itu sawit banyak banget, tapi nggak nyerap air. Jadi kayak nyemplung-nyemplung di antara sawit gitu. Ya, airnya tidak terserap. Ya pohon juga sih, tapi airnya tuh nggak nyerap. Ya itu mungkin dari segi ininya mungkin teman-teman yang lebih paham bisa ngejelasin ya. Cuma pas aku di sana, ya kondisinya seperti itu sih. Mbak Ciki, dari beberapa video yang kemudian viral ya di media sosial, Mbak Ciki juga salah satu relawan yang kemudian berhasil menembus ke area yang mungkin juga masih minim bantuan, berada langsung di tengah-tengah mungkin ibu-ibu dan anak-anak yang juga kesusahan. Seperti apa kemudian yang Mbak Ciki rasakan saat itu? Aduh, yang dirasakan adalah aku ngerasa ini nih bencana ekologis yang hulunya tuh keserakahan manusia sih. Itu yang sempat bikin aku sebel banget. Karena gimana ya? Ini kan kebijakan yang mungkin kayak ya ini Jangka long panjang way, ya, bom waktu gitu. Di situ aku sedih banget sih, kayak kenapa segelintir orang melakukan ini demi kekayaan segelintir orang, tapi dampak kesusahannya tuh untuk jutaan orang. Aduh. Lihat wajah anak-anak mereka seperti apa di sana waktu itu, Mbak Ciki? Bingung, Mbak, banyak banget yang menggigil. Saya aja meler-meler ini karena kerendam terus. Tapi gitu. dengan menghadapi anak-anak ini, kalau Mbak Ciki lihat kan, mereka merekam langsung peristiwa itu. Apa yang terekam dan kesan kuat apa yang ditampilkan oleh anak-anak ini terhadap bencana itu? Tadi sih yang saya sampaikan, mereka bingung dan takut mostly. Dan ya apa ya, kondisi mereka tuh kayak dari yang aku ngobrol, uncertainty-nya tuh ya ketidakpastian itu yang mereka rasakan tinggi. Kayak bagaimana ke depannya, wow. Ya karena daya rusaknya tuh luar biasa ya. Menurut saya luar biasa sih. Kalau dari ibu-ibu yang diajak ngobrol, apa yang mereka ceritakan? Mereka, wah kebanyakan tuh masih kelaparan, Mbak. Jadi orang kalau lapar, itu tuh nggak gitu bisa bercerita apa-apa. Intinya lapar dan butuh makan. Karena ada banyak dusun-dusun yang kita kan pakai mobil pick up yang rodanya gede-gede kan. Itu ya yang bisa itu di beberapa titik mesti kita jalan-jalan dan namanya juga relawan NGO ada batasnya. Kita bisa bawa makanan yang kita udah masak di dapur umum seberapa sih Kak? Buat ke dusun berikutnya pastinya udah makin dikit akhirnya pas dusun berikutnya banyak orang tidak udah kebagian dapet. ya. Jadi akses sih. Mas Iqbal. Ya, saya secara pribadi sangat emosional karena saya pernah sekolah di Aceh, saya lahir di Medan, orang tua saya di Sumatera Barat. Oh iya, punya keterikatan ya. Gitu. Makanya saya sampai sekarang bingung kenapa Pak Presiden tidak mau menetapkan ini sebagai bencana nasional. Pak Presiden punya TNI Polri, punya dana, jangan menghemat gitu. Kenapa hari ini berkantor di daerah bencana itu? Kan ini nyawa. Di negara lain satu aja warganya terancam, dia selamatkan. Ini masih sudah ribuan orang yang teraniaya gitu. Makanya saya nggak habis pikir, ada apa ini? Makanya kami turun ya, melihat yang mereka bingung adalah mereka nggak ada kepastian gitu loh. Kasihlah harapan, masa hope aja nggak berani. Saya sedih sekali, Menteri Sosial bilang hanya mau dikasih yang meninggal 15 juta. Ini manusia gitu loh. Rumah mereka nggak punya. Yang di Langkat kemarin, ada seorang bapak, dia kehilangan 60 ekor kambingnya. Dia menangis gitu. Saya mau apa lagi? Sawahnya terendam. Jadi efek ekonomi yang ini yang paling berat. Makanya harus ada insentif ekonomi dari pemerintah. Makanya di daerah bencana, kita belum bisa trauma healing saat darurat ini. Kita apa? PFA, Psychological First Aid. Apa itu? Mendengarkan mereka. Mendengarkan. Hadir untuk mereka. Bawa mereka ke tempat yang aman. Penuhi kebutuhan dasar. Lalu hubungkan dengan keluarga terdekat. Itu pertolongan awal psikologinya. Jadi itu belum ada gitu loh. Mereka nih masih bicara, saya ketemu yang di Langkat itu 3 hari. Dia berdiri di atas rumahnya, ya rumahnya udah setinggi atap, baru datang pertolongan 3 hari. Gitu loh. Mas Iqbal, tapi kalau dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ciki tadi bahwa melihat langsung para korban di sana, apakah ibu-ibu maupun anak-anak, bahkan seluruh korban itu terlihat bingung dan juga kelaparan. Apa yang harus dilakukan secara psikososial dan FDA tadi dengan kondisi ini? Nanti kita jawab usai jeda ya Mas Iqbal. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia. Kita lanjutkan dialog pemirsa. Mas Iqbal, tadi pertanyaan gantungnya adalah
Kondisi yang terlihat langsung oleh relawan yang di sana, ini Mbak Ciki yang terjun langsung, kondisinya kelaparan dan kebingungan. Kondisi seperti itu bagaimana pemulihan psikologis yang dilakukan? Ya, kalau tidak ditangani, ini akan berdampak kepada depresi. Dan depresi ini juga bisa menyebabkan gangguan jiwa dan lain-lain. Tapi saya melihat dalam konteks bencana, mereka rata-rata depresi salah satunya adalah harta benda. Ini penting nih, tentang masa depan yang mereka pikirkan. Shock, apalagi mereka-mereka yang rentan ya, yang pernah riwayat gangguan jiwa, kesan mental atau genetik, itu bisa menjadi berdampak buruk kepada kesehatan mentalnya. Nah, makanya pemerintah jangan hanya fokus kepada kesehatan fisik, tapi juga kirim para psikolog ya, para konselor ya, untuk bisa memberikan semacam psychological atau dukungan psikososial. Yang ini tentu saja kalau dibiarkan lama ya, bayangkan mereka dengan baju seadanya berhari-hari, perut lapar, nanti ujungnya bisa frustasi. Kalau frustasi bisa agresif. Nah, ini bahaya. Makanya sudah mulai kan ada penjarahan, ya, ada pembegalan bantuan di tengah jalan, itu fakta gitu loh. Jadi saya melihat kita punya resources. Ya, uang ada, pemerintah pasti ada uang. Kenapa? Dengan pemotongan hasil TKD dan hasil bagi hasil daerah itu dipotong, daerah ini nggak punya uang, gitu loh. Lalu gimana caranya? Pemerintah pusat gitu loh. Ya, jadi sampai Sumatera Barat aja dipotong 2,6 triliun. Nah, PR-nya sekarang Mas Iqbal, kalau kita melihat kondisi saat ini ya, seperti yang Mbak Ciki juga menggambarkan, Mas Iqbal juga lihat, ini PR-nya ada di mana? Di masalah bantuan makanan kah? Atau kemudian sebenarnya bisa sembari berjalan nih untuk pendampingan psikologi di sana, seperti itu? Iya, saya kira semuanya sambil berjalan, tapi yang terpenting adalah infrastruktur sekarang. Jalan yang putus, internet yang hilang, listrik yang sering mati, BBM yang langka, kemudian juga rumah yang masih kotor. Maka perlu ada pengerahan untuk membantu warga membersihkan rumahnya. Saya pernah masuk satu rumah itu 3 meter pasir. Pasir isinya semua. Batu, pasir, kayu gitu loh. Tapi kehadiran kemudian relawan, pemerintah juga mungkin hadir di sana, apakah juga bisa memberikan dampak psikologi bagi para korban? Sudah pasti. Tetapi lagi-lagi harus datang dengan sebuah kepastian gitu loh. Kalau harapan. Bantuan ya yang dibutuhkan ya. Jangan terlalu banyak seremoni gitu loh. Mbak Ciki, ketika Anda melihat mereka kelaparan, kebingungan, kemudian apa yang dilakukan untuk menyapa atau sekedar memberikan hiburan kepada korban? Ngasih nasi bungkus, Mbak, yang kita masak di dapur umum. Iya, itu. Beberapa ngobrol gitu, tapi ya beberapa karena orang udah lapar. Orang kalau lapar tuh ya mereka berusaha untuk makan dulu. Apapun mereka akan lakukan, artinya begitu ya Mbak Ciki. Tapi kan kalau juga kemudian beberapa video yang Mbak Ciki unggah ke media sosial begitu ya, bagaimana kedekatan psikologi dengan hadirnya relawan anak-anak. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan lain seperti itu yang memberikan dukungan psikologi bagi mereka korban bencana alam? Aku tuh kebanyakan ikut aja sama relawan yang biasa dan udah paham mereka harus ngapain ya untuk pendampingan psikososial. Yang kita lakukan adalah aku ngedampingin, ngiringin teman-teman aku ngedongeng. Itu ngedongeng. Dan mereka seneng banget, enjoy banget. Terus ada yang bawa boneka. Kita dongeng macam-macam lah di setiap titik-titik posko yang kering gitu. Kita gelar dongeng, terus kita gelar karton-karton yang ditulis kolom-kolom perasaan, pohon harapan, di post-it, artinya kegiatan-kegiatan bermain yang kemudian banyak dilakukan juga para relawan. Dan Masya Allah, Alhamdulillah mereka tertawa. Paling nggak itu bisa menghilangkan melupakan derita yang sedang mereka alamin ya. Berarti memberikan hiburan itu lebih penting juga ya dibandingkan dengan yang lain-lain. Paling nggak pada saat itu mereka enjoy dan tertawa walaupun habis itu ketidakpastiannya ada lagi. Iya, jadi memang yang kita antisipasi adalah trauma ke depannya, ini berat ya. Karena para penyintas di posko itu mereka sulit tidur, mereka mimpi buruk dan ada kekhawatiran kalau takut tidur nanti ada banjir lagi. Dan yang lebih menyedihkan di beberapa titik itu bukan hanya banjir tapi tanah longsor. Ya, jadi double, bahkan di Sumatera Barat itu ada erupsi juga. Ya, jadi ini berat sekali menurut saya. Makanya lagi-lagi saya meminta benar kepada pemerintah untuk all out lah. Berikan yang terbaik, turunkan dana segera, turunkan resources. Kita punya TNI Polri yang punya alat berat ya. Karena di jembatan itu banyak putus, jalan rusak. Tapi pemulihan trauma tahap awal yang paling penting itu apa?
Ya, Mas Iqbal? yang pertama adalah memastikan mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu dua. Kedua, bawa mereka ke tempat yang aman. Oke. Dan yang ketiga adalah mulai libatkan mereka dalam keseharian. Ya, seperti masak Melibatkan. bareng-bareng, Oke, aktivitas ya. gotong royong, ya, supaya mereka kembali lagi berdaya. Ya, jangan juga menjadikan para penyintas ini menjadi objek saja. Datang pejabat dikunjungi, lalu dikasih bantuan, ya. Tapi mereka harus bangkit. Makanya saya lagi-lagi stres, tekanan hidup dan beban dalam bencana itu berkorelasi dengan ekonomi yang mereka pikirkan. Bagaimana aku ke depan? Bagaimana anak-anakku sekolah? Setelah kehilangan Betul. seluruhnya. Para ayah saya lihat wajahnya bengong, Iya. kosong pandangannya. Iya lagi, benar. Ibu-ibu menangis. Kami nggak punya penghasilan lagi. Kambing kami sudah mati. Sapi kami sudah nggak ada. Sawah kami Sawah-sawah pun tergenang. hancur di sana ya. Lah iya, irigasinya hancur. Ini ke depan mereka nggak punya harapan. Maka nggak ada cara lain. Bantuan sosial kasih sekarang. Jangan menjelang pemilu aja. Ini sekarang ini. Yang diperlukan masyarakat tuh sekarang. Ya, jangan tunda-tunda, jangan Agar banyak mereka pikir. merasa tenang akan harapan masa depan ya. Betul, ini kepastian. Anak-anak yang hari ini tidak bisa sekolah pasti jamin. Mereka sekolah yang rusak pastikan segera dibangun. Yang mereka mungkin merantau, anak-anaknya di luar di kampus lagi kuliah, lunasi. Ya, kasih beasiswa. Karena itu yang diperlukan sekarang. Itu sangat berpengaruh secara Sangat psikologi. berpengaruh. Kita lihat Thailand ya, mereka punya skema. Yang hutang yang nunggak di bank kita bantu, yang rumahnya hilang. Akan sulit nggak sih untuk menghilangkan trauma seperti ini, Mas Iqbal? Ya, saya kira perlu waktu. Makanya tadi, waktu kuncinya adalah tadi kebutuhan dasar, kemudian juga bagaimana mereka segera bisa beraktivitas kembali. Jalannya harus dibenarkan, akses jembatannya putus diperbaiki. Akan ke sana dalam waktu dekat lagi? Insya Allah, saya ingin sekali ke Aceh karena saya punya kenangan di sana. Mbak Ciki juga akan kembali? Insya Allah lagi geser-geser kerjaan. Kita doakan ya bersama-sama ya, semoga lancar pemulihan bencana di Pulau Sumatera, Aceh dan juga sekitarnya. Terima kasih Mbak Ciki dan juga Mas Iqbal untuk waktunya. Kita tentunya Mas Philip. berharap bahwa bencana alam di sana juga tidak kembali terjadi dan juga seluruh korban bisa dengan segera ya pulih dengan trauma-trauma akibat bencana alam yang terjadi. Karena bangunan bisa hancur tapi semangat harapan juang itu jangan sampai hancur. Jangan sampai hancur. Begitu. Baik, terima kasih para narasumber dan kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi lainnya, diantaranya tingginya pasang air laut ruas jalan RE Marta Dinata yang menuju arah Ancol dari Tanjung Priok, Jakarta Utara kembali terendam banjirop. Informasi selengkapnya dan laporan langsungnya sesaat lagi.